Judul saya hari ini When God Lifts You Up. Saat Tuhan, ketika Tuhan mengangkat kita, saat Tuhan meninggikan kita, saat Tuhan mempromosikan kita. Saudara, siapa yang mau dipromosikan? Semua mau. Ya. Mungkin saudara ada yang bekerja. Saudara mau mengalami peningkatan, betul nggak? Kalau saudara mungkin dari salesman, saudara berharap, saudara berupaya bekerja keras kalau bisa naik tingkat jadi supervisor. Gitu. Ya. Kalau supervisor kita mau naik tingkat manajer, ya, atau mungkin jadi manajer area, direktur dan yang lain sebagainya. Ya. Kita juga ingin dalam segala hal, ya, dalam usaha juga kita mau adanya peningkatan, betul nggak? Pelayanan juga sama, ya. Dan memang kalau ketika kita ada naik gitu, mengalami peningkatan, lazimnya kita dapat sesuatu benefit yang lebih, betul nggak? Ada gaji yang lebih besar, ya. Kemudian panggilan juga beda, jadi disebutnya paman, pak manajer atau bu manajer, ya gitu. Bahkan ruangan kantor juga berbeda, ya. Bangkunya tadinya nggak ada rodanya, sekarang ada rodanya, gitu. Ya. Dulu keras, sekarang lumayan agak empuk. Ya. Dulu panas ruangannya, sekarang harus pakai jaket karena dingin, ada AC. Ya. Bahkan tempat parkir juga mungkin disediain ada papan namanya gitu. Dan ini sesuatu yang baik. Betul. Ini sesuatu yang baik untuk kita bisa mengupayakan, mengharapkan, bekerja keras, adanya peningkatan, adanya promosi dalam kehidupan, setiap aspek kehidupan kita. Ya. Nah, promosi ini bisa datang dari banyak sumber. Orang lain bisa mempromosikan kita, bisa. Nah, kita sendiri bisa mempromosikan diri kita. Tetapi di samping itu ternyata saya baca firman Tuhan, iblis pun bisa menawarkan promosi. Nah, saya lihat waktu Yesus dicobai sama iblis. Iblis bilang gini, dia nawarin promosi. Kalau kamu menyembah saya akan kasih semua, ya, dunia ini sama kamu. Wah, kayak gitu ya. Jadi ternyata kita promosi itu banyak gitu. Tapi kita tahu yang paling mantap, yang paling terbaik, itu promosi datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempromosikan seseorang, kalau Tuhan sudah meninggikan seorang, nggak ada yang bisa menurunkan dia. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Amin. Nah, kita semua mau dapat promosi dari Tuhan, betul nggak? Saya juga mau. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau Tuhan mempromosikan kita. Wah, gila. Boleh nggak ngomong gila, pendeta? Boleh ya. Ini ungkapan saya, wah, dahsyat. Katakan dahsyat. Dahsyat. Itu. Nah, kita bisa lihat dari banyak firman Tuhan. Tapi, ya, promosi dari Tuhan kadangkala tidak seperti apa yang kita bayangkan. Gitu. Karena akan lebih banyak pembentukan karakter. Akan lebih banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Akan lebih banyak kita didisiplinkan oleh Tuhan. Kalau promosinya dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya Musa. Musa dipanggil Tuhan, diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Jadi pemimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang, gak main-main. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, perjalanannya lewat mana? Bukan lewat jalan tol, tapi padang gurun. Selama berapa tahun? Selama 40 tahun.
Dan bukan hanya itu, orang yang dipimpinnya bukan orang yang selalu tunduk sama Musa. Tapi dikatakan banyak bersungut-sungut. Banyak pemberontakan. Bahkan dikatakan Musa beberapa kali pusing juga. Liar juga. Dia putus asa. Dia marah berkali-kali. Ya, bukan hanya dia harus melawan musuh dari luar. Yang dipimpinnya sendiri jadi masalah buat dia. Nah, mengapa promosi Tuhan kok seperti ini? Ya, karena promosi Tuhan tujuannya bukan untuk membuat kita menjadi lebih nyaman. Tapi Tuhan mau membawa orang masuk dalam panggilan hidupnya. Dan pada saat itu yang sudah jelas orang itu akan masuk dalam rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi ketika Tuhan mempromosikan seseorang, orang tersebut dalam perjalanan menggenapi panggilan hidupnya. Orang itu dalam perjalanan akan menikmati kehidupan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada orang tersebut. Nah, kita bisa lihat dari Musa, dari Abraham, dari Daud, dari Gideon, dari Yusuf. Mereka semua diangkat oleh Tuhan. Tapi kita bisa lihat akhir hidupnya. Ya. Mereka menjalani hidup yang terbaik yang pernah mereka bisa alami. Karena Tuhan mempromosikan mereka. Yang percaya katakan amin. Nah, kita tahu setiap anak-anak Tuhan kita sudah dipanggil, sudah diangkat, sudah dipromosikan. Ya, menjadi apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Betul kan? Menjadi terang dunia. Menjadi garam dunia. Kita akan terus naik dan bukan turun. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan kita akan memerintah bersama Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kita sudah diangkat. Sudah dipromosikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik nanti di sana. Tapi yang paling penting bagi kita sebagai kepala, sebagai terang, sebagai garam, kita harus menjalaninya sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau lihat beberapa prinsip yang dapat kita ambil dalam perjalanan hidup Musa dan Yosua setelah mereka diangkat oleh Tuhan. Nah, prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun posisi kita saat ini. Nah, pertama saya akan ambil contoh dari Musa. Kita tahu Musa dipanggil Tuhan pada umur 80 tahun. Jadi kalau di sini ada yang umur 80 tahun, saudara masih dapat memenuhi panggilan saudara. Amin. Musa dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin, membawa kurang lebih 2 juta orang keluar dari tanah Mesir, ya, harus menghadapi Firaun di padang gurun selama 40 tahun. Ini promosi yang luar biasa untuk seorang Musa, umur 80 tahun. Pengalamannya nggak ada. Dia cuma pengalaman pernah membebaskan 1 orang Israel yang dipukul oleh pengawas Mesir. Sekarang dia harus membebaskan 2 juta orang. Dan bukan hanya itu, promosi Tuhan masih dikatakan Musa akan menjadi seperti Allah bagi kakaknya Harun. Wah, luar biasa. Saudara bayangkan kalau Tuhan bilang, kamu akan menjadi seperti Allah bagi seseorang. Ini luar biasa, pengangkatan yang luar biasa. Kita lihat di Keluaran 4:16, katakan demikian. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Bukan Musa jadi Allah, bukan. Jadi apa yang dikatakan Musa
itu Harun seperti dia harus mengatakannya kembali. Ya, gitu. Nah sekarang kita perhatikan sikap apa yang ditunjukkan Musa saat dia menjalankan tugasnya. Setelah dipromosikan oleh Tuhan. Setelah diangkat sebagai pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Nah kita lihat dari satu kejadian Keluaran 18 ayat 13 sampai 16. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa itu datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Nah saudara, apa yang bisa kita perhatikan dari situasi ini? Nah saya bayangkan gini. Jadi Musa, pagi-pagi dia udah mandi, udah sarapan. Dia duduk di depan. Kemudian 2 juta orang ngantri. Datang sama dia. Ya, Musa duduk gitu mungkin ya. Masalahnya apa? Oh ini ayam saya dicuri, ini gimana? Oh harus begini. Ya, kemudian satu lagi. Ini anak saya sakit, mesti gimana? Oh, ini. Semua masalah dari hal yang paling hilang ayam, sampai mungkin dia punya masalah yang besar. Mereka datang semua sama Musa. Dan Musa duduk di sana dari pagi sampai malam. Waktu siang mau makan, bentar makan. Sambil makan, sambil ngomong-ngomong. Mau apa? Ya. Dari pagi sampai malam. 2 juta orang, bayangin. Ya. Tapi kemudian mertuanya bilang, ini yang kamu lakukan gak baik. Jadi mungkin Musa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, ini kurang berhikmat Musa. Makanya mertuanya kasih solusi, kamu angkat beberapa lah. Gitu. Musa ini mungkin kurang berhikmat. Tapi kita bisa lihat, Musa itu punya keinginan kuat untuk memastikan semua orang yang dilayani, dipimpinnya, dilayani dengan baik. Diperlakukan dengan baik. Semuanya mendapat perlakuan dengan adil dan setara, diperhatikan semuanya. Apapun masalah mereka. Yang mengerti katakan amin. Nah itu yang kita bisa lihat hatinya Musa. Gitu. Ya. Mungkin dia kurang berhikmat gitu. Masih pengetahuannya belum cukup. Tapi hatinya, dia hatinya mau melayani. Jadi pada saat Musa diangkat Tuhan dan Musa bersedia, ia benar-benar sangat serius ketika dia bilang, oke Tuhan, saya mau. Gitu. Dan dia melakukannya. Bahkan dia sampai bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk orang-orang yang dipimpinnya. Kita tahu dia berjuang banyak melawan musuh Israel. Menghadap Firaun. Salah sedikit nyawa bisa hilang. Dan kalau kita baca dalam banyak kesempatan bangsa Israel berkali-kali berontak sama Tuhan. Sehingga Tuhan mau membinasakan semua bangsa Israel. Musa juga berkali-kali marah, dia udah gak tahan. Tapi setiap kali Musa berjuang demi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Musa berseru sama Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini. Ampuni bangsa. Padahal dia juga udah habis-habisan gitu. Tuhan, ampuni bangsa ini. Bukan hanya itu, saudaranya sendiri Harun dan Miriam mengatai Musa. Sampai Tuhan murka, Miriam kena kusta. Apa yang dilakukan Musa? Musa bilang, Tuhan tolong sembuhin Miriam. Kita
kita bisa lihat hatinya Musa. Ya, gitu. Kemudian pada saat bangsa Israel membuat lembu emas. Jadi Musa lagi naik ke gunung sama Tuhan 40 hari pertama. Kemudian bangsa Israel membuat lembu emas. Musa turun, Musa marah. Ya, gitu. Saya udah ketemu sama Tuhan. Kamu malah membuat lembu emas. Terus Musa bilang apa? Tuhan mohon ampun sama Tuhan. Ya, Tuhan ampunin. Sampai kalau bisa hapus aja nama saya dari kitab kehidupan. Ini gila. Kadang-kadang kayak nggak mikir gitu Musa. Emang mau namanya dihapus kitab kehidupan. Tapi kita lihat hatinya. Gitu. Nah kita lihat di Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, ini bahasa saya. Pusing bahasa ini. Berbuat dosa besar, dosanya besar. Sebab mereka telah membuat alah emas bagi mereka. Tapi Tuhan, kalau bisa ampuni mereka lah. Ampuni mereka. Kalau sampai enggak, udahlah, hapusin nama saya aja dari kitab kehidupan. Saudara lihat hatinya Musa di sini. Ya. Ini seorang pemimpin yang sudah dipromosikan oleh Tuhan. Jadi Musa seseorang yang menempatkan kebutuhan kesejahteraan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Musa tidak menganggap keistimewaan, keuntungan pribadi saat dia dipromosikan. Musa tidak memikirkan itu. Tapi dia memikirkan orang-orang yang harus ia layani. Jadi dipromosikan. Itu bukan bicara tentang dihormati dengan hak istimewa yang lebih besar. Tetapi kesempatan untuk melayani lebih baik. Yang empat saya katakan amin. Kita tahu orang yang rendah hati akan ditinggikan. Saat kita mau melayani orang lain, dimanapun apapun posisi kita, hasilnya akan bukan semakin turun, tapi semakin naik pada saat kita mau melayani. Jadi jalan menuju kebesaran itu di aspalnya, bahan bakunya melayani. Berarti saat Tuhan mengangkat kita, manfaatkan untuk dapat melayani lebih baik. Dimanapun posisi saudara. Saudara bisa di pekerjaan. Mungkin di pendidikan saudara dapat promosi beasiswa. Di pelayanan, di usaha. Pakai itu. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani orang lebih baik lagi. Saudara, kenapa Musa menjadi pemimpin yang hebat? Karena dia jalannya melayani. Di mana? Di padang gurun selama 40 tahun. Jadi seseorang yang mau tambah besar, ya, dia harus semakin melayani. Yang pasti katakan amin. Dan puji Tuhan, ya, kita di sini, teman-teman kita semakin banyak yang melayani. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi itu simpel. Ya. Mau besar, melayani. Tambah promosi, tambah melayani. Tambah diangkat, tambah melayani. Jadi fokus kita ke sana. Tapi kalau kita dapat keistimewaan, ya nggak apa-apa kita terima. Itu bonus. Ya. Tapi kita fokusnya ke sana. Amin. Nah sekarang yang kedua saya mau bicara tentang Yosua. Kita tahu setelah kematian Musa, Yosua diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah ini yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengangkat, meninggikan, mempromosikan Musa. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Katakan membesarkan. Besarkan namamu. Bayangin kalau Tuhan sudah membesarkan nama saudara. Seperti apa? Di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Wah. Ya. Luar biasa kalau Tuhan udah bilang
Aku akan membesarkan namamu di seluruh mata orang yang ada di dunia ini. Wah, udah gak ketahan. Dan Tuhan bilang ini bukan sekali, tapi 2 kali. Yosua 4:14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Saudara, kata membesarkan di sini, bahasa aslinya itu gadal. Artinya menjadi hebat, penting, lebih besar, luar biasa, ketenaran, dipromosikan. Jadi 2 kali Tuhan mengatakan akan membuat nama Yosua menjadi hebat, menjadi penting, lebih besar, luar biasa, tenar dan dipromosikan. Saudara tahu dampaknya apa? Kita lihat di Yosua 6 ayat 27. Tuhan menyertai Yosua dan nama Yosua menjadi termasyhur di seluruh negeri itu. Jadi kalau Yosua saat itu punya Instagram, dulu dia mungkin followernya cuma 30. Itu pun orang tuanya, temennya gitu. Begitu diangkat sama Tuhan, seluruh orang Israel follow IG-nya Yosua. Kalau zaman sekarang itu seperti itu. Dia nomor 1 di negara Israel, itu Yosua. Semua orang hormat atas nama besar Yosua. Dan saya bayangin ya, wah kalau saya jadi Yosua, followernya banyak. Saya bisa banyak ngambil keuntungan dari cuma IG aja. Betul gak? Mau di endorse, saya makan bakso tahunya rame. Followernya banyak. Betul gak? Wah ini pikiran saya agak liar juga. Kalau gak bayangin saya. Seperti Yosua di zaman segitu, wah banyak hal yang bisa mendatangkan keuntungan buat saya. Semua orang mungkin setiap kali kita posting, wah semua like. Mungkin di repost. Mungkin nama Yosua figurannya ada di rumahnya masing-masing. Jadi kata takut ini mereka hormat dengan nama besar Yosua. Ini jadinya kalau Tuhan sudah mempromosikan nama seseorang, nggak ada yang bisa tahan. Nggak ada yang bisa nutup. Nggak ada yang bisa menutup pintu. Nggak ada yang bisa menurunkan, hanya Tuhan sendiri. Dan Tuhan membesarkan nama Yosua 2 kali. Namanya terkenal. Nah sekarang, kalau saya mungkin responnya seperti itu, pikiran saya liar ya, kayaknya akan jadi seperti itu. Nah sekarang saya mau lihat, nah Yosua responnya seperti apa? Setelah dia Tuhan membesarkan namanya, setelah semua orang Israel tahu dia, responnya seperti apa? Nah ini yang mau kita belajar. Yosua 4:21-24. Dikatakan. Ini setelah Tuhan membesarkan namanya 2 kali. Setelah Yosua menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah jadi 2. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari nanti anak-anakmu bertanya pada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Jadi Yosua nyusun batu itu sesuai dengan Tuhan. Maka haruslah kamu beritahukan pada anak-anakmu begini. Kamu kasih tahu nanti. Begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Yosua yang telah memimpin kamu. Enggak. Dia enggak bilang namanya. Sebab Yosua dan Tuhan. Enggak juga. Tapi dia cuma nyebut sebab Tuhan Allahmu yang telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Saya yang pimpin kok. Bukan. Yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita. Sampai kita dapat menyeberang. Supaya apa? Supaya semua bangsa di bumi tahu siapa nama Yosua. Bukan. Bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi dia tidak berusaha untuk menyelipkan namanya di sana. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Dan saat Yosua sudah lanjut usia di penghujung kepemimpinannya. Sesudah mengalahkan
31 raja. Sesudah membagi-bagikan tanah warisan pada suku-suku Israel. Israel sudah aman sentosa. Ya, sudah menang. Apa yang ia katakan? Yosua 23 ayat 2 sampai 3. Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang telah dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Tapi kita tahu Yosua yang berperang, dia juga perang. Ya, dia mempertaruhkan nyawanya. Mungkin dia juga luka-luka parah, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi dia bilang, Tuhan, sampai mau penghujung kepemimpinannya, dia tetap meninggikan nama Tuhan. Jadi Yosua tidak mengambil kesempatan promosi yang ia punya, nama yang ia besar untuk meninggikan dia. Tapi sebaliknya dia gunakan itu untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Yosua mengerti otoritas dan kekuasaannya asalnya dari Tuhan. Kalau dia menang itu karena bimbingan Tuhan. Kalau dia bisa itu karena kemampuan yang daripada Tuhan. Saudara, saat Tuhan mengangkat seseorang, akan ada dampak namanya semakin dikenal banyak orang. Nah ini gak apa-apa kita terima. Ya, boleh kita terima. Karena Tuhan pun membesarkan nama Yosua. Setelah kita dibesarkan nama Tuhan, kita gunakan itu untuk meninggikan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mungkin dikenal di berbagai tempat di mana saudara berada. Saudara punya pengaruh. Gitu. Ya, di tempat saudara, di pekerjaan, di usaha. Dan Tuhan mungkin sudah mempromosikan saudara. Terima saja, gak apa-apa. Tapi pakai itu kesempatan untuk meninggikan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau mungkin saudara masih kuliah, mungkin saudara dapat hasil yang bagus. Orang tahu saudara juara 1. Terima saja gak apa-apa. Ya, tapi pakai itu untuk kesempatan untuk meninggikan nama Tuhan. Dan sama seperti Tuhan membesarkan nama Yosua, Tuhan pun akan membesarkan nama anak-anaknya yang percaya katakan amin. Dimanapun kita berada. Jadi saat mereka melihat kita, mereka akan melihat Tuhan. Saat mereka mendengar nama kita, mereka mengenal siapa nama Tuhan. Karena semua promosi datangnya yang baik, promosi yang baik datangnya dari Tuhan. Maka kita harus kembalikan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 75 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan, for not from the east or from the west and not from the wilderness come lifting up. But it is God who executes judgment. Putting down one and lifting up another. Jadi ketika Tuhan mengangkat kita, pergunakan kesempatan ini untuk meninggikan namanya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah melakukan. Dan kita akan terus melakukan. Nah, terakhir kita mau lihat pesan Yosua sebelum ia meninggal di penghujung kepemimpinannya. Jadi ini pasti sesuatu yang penting ini. Wasiat ini. Ya. Dan kita bisa lihat isi hati Yosua. Yosua 24 ayat 14 dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Ini udah tua ini. Dikumpulin semua. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika
kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang menarik, kata beribadah ini terus diulang-ulang sampai 7 kali. Dan saya mau tahu bahasa aslinya apa. Ternyata kata aslinya itu abad. Artinya untuk bekerja, untuk melayani. Jadi ini pesan terakhir Yosua sama semua orang. Jadi hatinya Yosua gini, di akhir hidupnya. Dia ingin mendorong, dia ingin memastikan sepeninggal mereka tetap setia sama Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap mendekat sama Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Itu pesan Yosua. Bahkan Yosua menantang mereka, kamu mau pilih siapa? Mau beribadah kemana? Ya, tapi kalau saya akan tetap beribadah pada Tuhan. Jadi Yosua pun mencontohkan apa yang dia katakan. Jadi saat Tuhan mengangkat kita dimanapun, jadikan peranan kita sebagai peluang untuk membawa orang mendekat kepada Tuhan. Ya. Dimanapun saudara, posisi saudara, pakai itu untuk bawa orang tetap setia sama Tuhan. Tetap melayani sama Tuhan. Tetap mendekat sama Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan. Ya, sama kayak tadi ada pesan. Ya, tetap melayani, semua tetap melayani. Gitu. Ini hatinya Yosua. Saudara, salah satu orang yang dipromosikan Tuhan, itu Saul juga dipromosikan Tuhan. Betul? Dia bahkan raja pertama di Israel. Bahkan dikatakan postur tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Tapi kita tahu, Saul tidak menggunakan promosi yang Tuhan pakai untuk melayani orang lain. Banyak kesempatan dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan setelah dia menang perang, dia bukan bangun mezbah, tapi dia bangun tugu peringatan bagi dirinya sendiri untuk meninggikan namanya sendiri. Bahkan dia tidak membawa orang, tidak menjadi contoh bahwa dia dekat sama Tuhan. Daud yang dekat sama Tuhan mau dibunuh sama dia. Bahkan dia bukan cari Tuhan, malah cari peramal. Dan kita tahu hasil akhir hidup Saul seperti apa. Dia tidak finishing well. Padahal dia bisa menggunakan semua promosi itu untuk melayani lebih baik. Untuk meninggikan nama Tuhan. Untuk membawa orang semakin dekat kepada Tuhan yang percaya. Katakan amin. Nah itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai terang, sebagai garam, sebagai kepala dimanapun kita berada. Pakai itu. Ya. Untuk melayani orang lebih baik. Kalau kita atasan, kita melayani bawahan kita lebih baik. Ya. Untuk meninggikan nama Tuhan di setiap momen yang Tuhan pakai, gimana nama kita menjadi lebih besar. Dan kita pakai setiap kali untuk bicara tentang Tuhan. Ya. Yang lesu kita bilang, layani lagi. Ayo balik lagi sama Tuhan. Mari kita melayani. Maka kita bukan menjadi orang yang hanya berhasil, tapi kita juga menjadi orang yang berdampak. Yang percaya, katakan amin. Dan ini juga visi kita di ICC. Kita mau semua berhasil, tapi juga berdampak. Nah, saudara, dari semua promosi yang Tuhan kasih, ada promosi yang paling besar yang Tuhan kasih sama kita. Dan promosi ini diberikan bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena pengorbanan Kristus. Kita lihat di Roma 8:17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini namanya promosi kemuliaan. Ini promosi yang datangnya dari Tuhan. Ini yang kita terima bukan karena kita layak diangkat ke dalam kemuliaan. Tapi karena Kristus sudah mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Supaya setiap orang dapat diangkat dan dipromosikan ke kemuliaan. Seperti yang dikatakan Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tapi, ada tapinya. Jaminan ini hanya milik mereka yang sudah diselamatkan. Nah, kalau saudara belum diselamatkan, mungkin yang mengikuti juga di YouTube, saudara harus berbalik dari dosa-dosa saudara. Mendekat kepada Kristus. Menerima Dia sebagai juru selamat. Dan saudara akan menjadi anak-anak Tuhan. Diangkat, dipromosikan anak-anak Tuhan. Dan saudara diangkat lagi kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Dan ini, keputusan ini tidak bisa dipaksakan. Itu keputusan saudara sendiri. Dan konsekuensinya, saudara sendiri yang tanggung. Kalau di antara saudara saat ini belum menerima Kristus, selama bisa dikatakan hari ini, saudara bisa mengambil keputusan yang menurut saya itu yang terbaik. Saudara bisa pikirkan itu. Dan di akhirnya, saya akan menuntun saudara untuk menerima Kristus. Dan berkenaan dengan tadi teman-teman kita yang melayani, saya juga mau menantang saudara untuk melayani. Saudara, waktu Tuhan panggil Musa, Musa bilang, wah, saya nggak bisa, saya nggak bisa bicara, saya gagap. Ya, jangan saya, orang lain aja. Tuhan juga bilang beberapa kali sama Gideon, kuatkan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu. Jangan takut. Berarti Gideon itu takut. Gentar. Kenapa? Yosua. Kenapa Yosua ini takut gentar? Karena dia mesti menggantikan Musa yang namanya sudah luar biasa. Yosua pikir mana bisa saya menggantikan Musa. Namanya udah luar biasa. Tapi mereka keduanya bersedia menerima undangan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengangkat, mempromosikan seseorang, Dia tidak memulai dengan menanyakan kemampuan saudara. Tapi Dia menanyakan ketersediaan saudara. Begitu kita bersedia, mau Tuhan. Potensi yang sudah ada dalam diri kita, itu akan keluar seiring dengan kita terus bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Dan saudara bisa dibawa Tuhan masuk dalam panggilan hidupnya. Dan saudara akan menikmati hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Dan kalau pesan ini bicara sama saudara, yang saudara perlu lakukan hanya cuma satu step. Saya bersedia. Yang lainnya tenang aja. Tuhan akan perlengkapi saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara diberkati. Dan biarlah kita lakukan ini dimanapun, apapun posisi saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan.